Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta film, selamat datang kembali di channel Zona 21. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah film yang berjudul Blackwater Vampire. Nah, film ini menceritakan tentang kru film dokumenter yang menyelidiki serangkaian pembunuhan brutal yang dikenal sebagai pembunuhan air hitam. Saat mereka mempelajari lebih dalam cerita tersebut, mereka menemukan sebuah rahasia yang mengerikan yang mungkin tidak akan selamat. Sebelum memulai cerita, alangkah baiknya beri saya support dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting, beri masukan untuk videonya supaya bisa lebih baik lagi dan channelnya bisa berkembang. Nah, buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, jangan lupa tonton terus videonya. Blackwater Creek, approximately 20. Pada musim salju, seorang polisi merekam aktivitasnya yang sedang menangani sebuah kasus pembunuhan misterius di dekat Sungai Hitam. Polisi itu menemukan sebuah sepatu, gigi, dan mayat perempuan yang mati secara misterius tergeletak di sana. Dan di leher mayat perempuan tersebut terdapat bekas gigitan seperti bekas gigitan binatang buas, serta simbol aneh di pahanya. Kabarnya setiap 10 tahun selama 40 tahun terakhir, tubuh wanita ditemukan di hutan dekat Sungai Hitam yang kehabisan darah dan membawa bekas gigitan misterius. Scene bermula saat Dania dan teman-temannya sedang menyiapkan barang-barang. Dia mencoba untuk memecahkan kasus-kasus pembunuhan terhadap 4 wanita yang mati secara misterius di dekat Sungai Hitam tersebut. Karena Daniel merupakan penduduk Blackwater, jadi dia merasa harus melakukan sesuatu dengan meyakinkan mereka untuk menjelajah ke hutan untuk mencari bukti. Tentunya bersama teman-temannya dan seorang juru kamera untuk dokumentasi. Di perjalanan, Daniel menceritakan sebuah mitos kepada teman-temannya tentang yang dia dengar dari masyarakat bahwa di hutan itu terdapat sosok vampir. Tapi, Daniel sendiri tidak terlalu percaya dengan cerita tersebut. Dia menganggap hal itu hanyalah sebuah cerita. Kemudian, dia mewawancarai beberapa orang di sekitar sana tentang seseorang yang bernama Raymond Bank. Raymond Bank yaitu orang yang diduga dalang di balik pembunuhan misterius tersebut yang sedang dipenjara dan akan dihukum mati. Setelah sekian lama di perjalanan dan hari sudah malam, mobil yang ditumpangi mereka tiba-tiba kempes dan mogok. Kemudian, mereka berhenti di suatu rumah atau bisa disebut dengan kabin. Kemudian mereka disambut oleh seseorang wanita tua yang merupakan pemilik kabin tersebut. Si wanita ini tidak terlalu banyak bicara dengan raut muka yang datar cukup menakutkan mereka. Sehingga malam itu mereka tidur di sana. Tiba tengah malam, Rob dan Anthony yaitu temannya Daniel terbangun karena mendengarkan suara yang berasal dari luar. Setelah dilihat dari jendela, ternyata di luar terdapat seorang wanita misterius aneh sedang berdiri. Ketika Dania dan Andrea melihatnya, wanita ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah sekian banyak warga yang mereka wawancarai, tiba waktunya mereka bertanya langsung pada Raymond Bank yang menjadi tersangka pembunuhan. Dania menanyakan apa yang terjadi pada Raymond. Akan tetapi, Raymond tidak memberi jawaban yang memuaskan Daniel. Raymond mengetahui sesuatu termasuk yang membunuh para wanita tersebut, tetapi dia tidak memberitahunya. Dia hanya menggambar sebuah simbol di kaca. Entah apa alasannya, dia lebih memilih dipenjara dengan tuduhannya. Scene berpindah saat itu pagi hari mereka sudah bersiap-siap untuk memulai menyusuri hutan. Awal-awal mereka tidak merasa ada yang aneh dan semuanya terlihat baik-baik saja. Terlihat dari video kalau mereka sedang bermain-main. Nah, saat itu juga mereka langsung tertuju pada sebuah pohon yang terdapat simbol aneh. Bisa disimpulkan simbol itu merupakan simbol yang digambar oleh Raymond Bank sebelumnya. Mereka pikir itu hanyalah simbol biasa dan tidak lama setelah itu mereka menemukan rumahnya Raymond Bank dan masuk ke dalamnya. Terlihat isi dari rumah itu yang kacau balau karena dirusak oleh penduduk setempat yang menganggap Raymond Bank berbahaya. Terlihat juga beberapa simbol aneh itu lagi yang digambar di temboknya. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali. Sampai-sampai mereka harus membangun tenda karena hari sudah malam sekaligus istirahat. Malam pertama ketika mereka sedang menikmati tidurnya, tiba-tiba terdengar suara auman dari luar tenda.
Sontak mereka semua terbangun lalu mengecek keadaan di luar, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Paginya mereka terkejut melihat tendanya dicoret dengan gambar simbol yang sama. Terlihat dari raut muka mereka yang mulai ketakutan. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju sungai. Sambil berjalan, Rob membuat sebuah tanda panah di atas salju jikalau mereka tersesat. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan kembali dengan banyak sekali simbol-simbol yang sama ditulis di pohon yang membuat bingung sekaligus aneh. Mereka lalu meninggalkan tempat itu. Sekitar kurang lebih 3 jam mereka berjalan, Daniel menemukan tanda yang digambarkan Rob sebelumnya. Ternyata benar, selama 3 jam tersebut mereka hanya berputar-putar di tempat itu. Kalau Rob tidak membuat tanda itu, mungkin mereka hanya berputar-putar di sana seharian. Tidak menyerah, mereka terus berjalan mencari jalan keluar. Lagi-lagi di tengah perjalanan, Anthony melihat seorang wanita yang mereka temui di kabin. Mereka semakin bingung kenapa ada wanita tua di tengah hutan, padahal mereka sudah berjalan selama 2 hari. Setelah itu, mereka meninggalkan wanita tersebut dan terus menelusuri jalan bersalju. Daniel dan Anthony sempat bertengkar adu mulut. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Karena waktu semakin gelap, Daniel dan kawan-kawan memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Sekitar pukul setengah 12 malam, mereka mendengar suara auman itu lagi yang bunyinya seperti ini. Mendengar suara tersebut, mereka bangun dan panik ketakutan karena kali ini makhluk ini berada di luar tenda. Akan tetapi, Daniel memberanikan diri mengecek keadaan di luar namun tidak menemukan siapapun di sana karena saat itu Rob yang memiliki penyakit asma tiba-tiba kambuh. Malam berganti siang, Daniel dan kawan-kawan terus melanjutkan perjalanan. Rob yang saat itu kurang bersemangat berada di posisi paling belakang di antara teman-temannya. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Mereka menemukan sungainya. Akan tetapi, Rob yang berada di posisi paling belakang tertinggal dan tidak tahu kemana menghilang begitu saja. Dan dipikir, Rob pulang terlebih dahulu meninggalkan mereka. Singkat cerita, setelah membuat laporan video di tempat tersebut, mereka kembali pulang menyusuri jalan bersalju sambil mencari Rob. Hari semakin gelap, terpaksa ketiganya harus bermalam lagi di sana. Seperti biasa, pada pukul setengah 12 malam suara itu terdengar lagi. Rob? Mereka berpikir itu merupakan suara Rob. Ketiganya memutuskan untuk mengecek keluar bersama. Setelah diteliti lagi suara tersebut, akhirnya makhluk itu menunjukkan dirinya sedang menggantung di sebuah pohon. Tanpa berpikir lama lagi, mereka langsung lari menyelamatkan diri ke tenda. Akan tetapi, monster itu mengikutinya, dan yang terjadi saat matahari mulai muncul, mereka kemudian menemukan Daniel dalam keadaan tanpa busana menghampirinya dengan bekas gigitan di lehernya. Terlihat dia yang kedinginan dan masih syok dengan kejadian yang menimpanya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Daniel berjalan sangat lemas dibantu oleh temannya Andrea menyusuri jalan. Mereka sempat berhenti sejenak karena kondisi Daniel yang semakin memburuk. Lalu di tengah jalan, Daniel merasakan ada sesuatu di perutnya. Ternyata setelah dilihat, benar saja ada yang bergerak seperti ada bayi di perutnya. Lihat hal itu, Anthony merasa takut. Dia mencoba menghasut Andrea supaya meninggalkannya di hutan. Tetapi Andrea tidak semudah itu dihasut. Dia tetap menemani temannya dalam keadaan apapun. Nah, sifat seperti ini patut dicontoh ya guys. Selanjutnya, Anthony merasa sangat jengkel dan meninggalkan gadis-gadis tersebut. Beberapa detik kemudian, ternyata sudah bergelantung monster tersebut di depan Anthony sehingga dia diserang dan meninggal. Tidak lama kemudian, mereka mengambil kamera yang dibawa Anthony. Saat itu juga, tiba-tiba mereka dikelilingi oleh beberapa penduduk yang memegang senjata sambil menatapnya. Merasa terancam, mereka langsung melarikan diri sampai larut malam. Terlihat para penduduk itu masih mengejar mereka. Tampak keduanya sedang bersembunyi.
Setelah keadaan sedikit aman, ternyata makhluk itu menyerang mereka dan mengejarnya. Keduanya berpisah sedangkan Andrea bersembunyi di rumah Raymond Bank. Namun, makhluk itu menemukannya di dalam rumah dan dia berlari kembali keluar. Andrea bersatu kembali dengan Daniel, tapi kegembiraan mereka hanya sesaat. Beberapa detik kemudian, makhluk itu muncul dan mencabut tenggorokan Andrea, sementara Daniel melarikan diri ketakutan. Dia kemudian ditangkap oleh penduduk kota yang menahannya sementara sesuatu yang ada di perutnya itu mulai meledak. Adegan terakhir adalah penduduk kota menghadiri pesta untuk pesta ulang tahun pertama seorang bayi. Orang yang merekamnya mengarahkan kamera ke wajah tak bernyawa Daniel sebelum mendarat di atas bayi di boxnya yang ternyata adalah bayi makhluk itu.